Dia pun kalau mempunyai uang kadang-kadang mendatangi perempuan pezina, kemudian diajak ngobrol, kemudian diajak ke rumah. Orang menyangka dia berduaan dengan pezina itu, padahal di rumah dia memberikan uang itu di hadapanku dan dia berkata kepada pezina itu, ini uang, tolong kamu jangan berzina malam ini, cukupi kebutuhanmu malam ini dan malam besok dengan uang yang aku berikan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai istriku, tidaklah aku berikan itu kepadanya, semoga dengan uang itu menjadikan dia tidak berlaku dosa hari ini dan besok dengan uang yang kita bagi kepadanya. Kemudian sang istri mengetahui masalah itu, sampai akhirnya terdengarlah desas-desus di luar, orang itu berkata tentang suaminya. Tentunya kita paham ya, telinganya istri lebih besar daripada telinganya suami. Dia mendengar desas-desus omongan orang tentang suaminya, lalu dia lekas berkata kepada suaminya, wahai suamiku, jangan kau teruskan lagi kebiasaanmu untuk memborong minuman khamr di warung dan kebiasaanmu membawa pelacur ke rumah. Kenapa? Karena orang di luar sudah santer mengatakan bahwasanya kamu adalah pezina dan peminum khamr. Maka suamiku berkata, biarkan dakhum, biarkan mereka ngomong apa saja tentang diri. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kalau kita memperhatikan kisahnya Nabi Yusuf, kita akan mendapati bahwasanya kisah Nabi Yusuf itu setidaknya ada dua perkara yang selalu kita ingat. Yang pertama, yaitu adalah Nabi Yusuf merupakan salah satu nabi yang mendapatkan penganiayaan dan mendapatkan kedoliman dari 11 saudaranya. Dilemparkan beliau ke sumur tua, terlunta-lunta menjadi budak, sampai akhirnya beliau di negeri Mesir, di negeri yang tidak menjadi negerinya, dan akhirnya menjadi budak dan sempat dipenjara. Yang kedua yang kita ingat dari Nabi Yusuf adalah ketika beliau digoda oleh istri sang raja, ketika menggodanya untuk berbuat zina pada tempat yang begitu jauh dari kampungnya, tidak ada yang kenal dengan Yusuf, dan ternyata wanita itu sudah menawarkan sebuah kondisi tidak akan menyampaikan dosa itu kepada siapapun. Dua perkara itulah yang kita ingat dari kisah singkatnya Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi tahukah kita, ternyata dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang mendapatkan pujian dari Allah berkali-kali di dalam Al-Quran, bukan ketika sabarnya Yusuf ketika dilemparkan di sumur tua, tetapi sesungguhnya perkara yang menjadikan Nabi Yusuf sampai dipuji oleh Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran, yaitu adalah ketika Nabi Yusuf mampu meninggalkan dosa ketika digoda oleh istri sang raja yang menariknya untuk melakukan zina, dan dia menolak wanita itu walaupun terpampang banyak kesempatan bagi dia untuk melakukan perbuatan zina yang dimurkai oleh Allah. Di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyampaikan, sesungguhnya sabar ketika mendapatkan musibah hidup itu kalah dibandingkan sabar ketika menghadapi dosa. Karena sesungguhnya sabarnya Nabi Yusuf ketika dilemparkan ke sumur tua merupakan sabar yang dipuji oleh Allah, tetapi tidak sampai besar. Tetapi sabarnya Yusuf ketika beliau mampu untuk meninggalkan dosa ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri sang raja merupakan sabar yang dicintai oleh Allah. Allah abadikan di dalam Al-Quran, Allah lewatkan kisah nyata itu dalam lorong sejarah, sampai kemudian kita mendapatkan kisah itu nyampe kepada kita dan kehidupan kita, karena sesungguhnya Allah yang menyampaikan kisah itu kepada kita. Disitulah kita paham, sabar dari dosa dan kemaksiatan itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Dan begitulah penjelasan apik yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan disinilah kita paham, ketika kita telah mengerti dari kisahnya Nabi Yusuf, bahwasanya di dalam kisah itu mengajarkan kepada kita bahwasanya sabar pun kita harus berikan ketika kita menghadapi dosa dan kemaksiatan. Maka kita harus paham dosa dan kemaksiatan itu apa saja, yang mana kita harus bersabar untuk menghadapinya. Dan kita tidak mungkin sabar atas dosa dan kemaksiatan kalau kita miskin referensi kita terhadap dosa dan miskin referensi kita terhadap kemaksiatan. Makanya kita mempelajari kitab dosa-dosa yang dianggap biasa, karena pada dasarnya kita akan memperbanyak referensi yang dijelaskan oleh kitabullah dan sunnah ketika menjelaskan tentang referensi dosa dan maksiat itu apa, supaya kita mampu bersabar atas dosa itu. Apabila banyak terjadi di antara manusia, kita mampu memberikan kesabaran
ketika kita paham bahwasanya perkara itu adalah dosa walaupun banyak orang itu melakukan. Tapi semuanya itu dimulai dari ilmu. Makanya kita mengkaji kitab dosa-dosa yang dianggap biasa, karena kita ingin tahu apa itu dosa yang dijelaskan oleh kitabullah dan sunnah, di mana kita ingin bersabar menghadapinya supaya kita dipuji oleh Allah. Karena orang yang sabar menghadapi dosa itu merupakan sabar yang Allah cintai dan Allah ridhoi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita membahas buku dosa-dosa yang dianggap biasa, dan kita akan membahas dosa-dosa itu apa saja supaya kita ngerti bagaimana meninggalkan dan bagaimana bersabar ketika menghadapinya. Sekarang mari kita buka di dalam buku yang sudah kita kaji. Kita membuka pada halaman yang ke-14 dan 15. Bagi yang membawa buku silahkan dibuka. Bagi yang tidak membawa buku, saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah moga-moga bulan depan sudah membawa buku. Di antara dosa yang kemudian kita kemarin pelajari adalah dosa yang besar yang kita pelajari yang dianggap biasa itu adalah melakukan kesyirikan. Dan kita sudah pahamkan dan sudah kita jelaskan secara panjang lebar bagaimana kesyirikan itu, dan bagaimana kesyirikan itu merupakan perkara yang berat yang mampu menghapuskan semua timbangan kebaikan yang kita lakukan. Sampai kita juga menyampaikan dan menerangkan perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah, orang yang akidahnya benar, dosanya itu banyak, masih bisa masuk surga. Tetapi apabila orang itu akidahnya rusak walaupun dosanya itu sedikit, maka dia kekal di dalam neraka. Karena sesungguhnya kesyirikan itu menyebabkan semua kebaikan walaupun sebesar gunung setinggi langit tidak ada harganya dan tidak ada pahalanya di sisi Allah ketika ibadah kita sudah tercampuri dengan kesyirikan. Ibarat susu itu pahala kita, ibarat nila itu adalah kesyirikan. Makanya ketika kesyirikan itu sudah menghampiri perbuatan baik yang telah kita lakukan, hancur, musnah, tidak ada harganya di sisi Allah. Itu yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan menyampaikan di antara fenomena-fenomena kesyirikan yang terjadi dan mewabah di masyarakat itu apa. Nah, ini akan menjadi kajian kita. Maka kemudian Syekh Shalih Al-Munajjid menyampaikan kepada kita, di antara perkara kesyirikan yang mewabah dan memasyarakat dalam kehidupan manusia itu yang pertama adalah menyembah kepada kuburan. Ini merupakan salah satu fenomena kesyirikan yang banyak di antara kita tidak mengetahui, disebabkan karena minimnya ilmu dan minimnya referensi kita tentang akidah yang benar. Sampai kemudian orang ketika datang ke kuburan yang sifatnya harusnya mengingatkan kita kepada kematian, berubah fungsinya menyebabkan orang terjerumus kepada kesyirikan. Nah, disinilah kita paham kenapa ziarah kubur. Pertama-tama ketika Nabi itu berdakwah Islam, Nabi itu melarang para sahabat itu untuk ziarah kubur ketika beliau sedang berdakwah di kota Mekah. Tidaklah Nabi melarang para sahabatnya ketika Nabi sedang berada di kota Mekah saat itu sebelum hijrah, sampai Nabi melarang para sahabatnya untuk ziarah kubur disebabkan Nabi khawatir ketika akidahnya belum kuat, maka sahabat apabila diperbolehkan untuk datang ke kuburan, maka menyebabkan kesyirikan. Makanya ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah dan mendapati para sahabat sudah kuat di dalam akidah dan tauhidnya, barulah Nabi menyuruh dan meletakkan perintah supaya setiap para sahabat itu berziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita untuk kematian. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW ketika kita mendapati Rasulullah itu bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulunya saya itu melarang kalian untuk ziarah kepada kubur, fazuruha, sekarang datangilah ziarah kubur itu. Walaupun dulunya Nabi melarang, dan Nabi itu ketika melarang ada sebabnya, yaitu menjaga umatnya dan sahabatnya supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian Nabi memberikan perintah, larangan itu dihapuskan dengan perintah Nabi, fazuruha, maka sekarang datangilah kuburan itu, fa innaha tuzahidu fil qalbi wa tudzakiru anil akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian dan membuat kita zuhud dalam perkara dunia. Di situ kita memahami ya Bapak dan Ibu, maka ziarah kubur itu ibarat mata pisau, dia bisa membawa manfaat
tetapi dia bisa membawa mandorot. Kalau kemudian kita salah meletakkan, maka terjerumus kepada kesyirikan. Dan berapa banyak manusia yang mereka mendatangi kuburan, ketika mereka belum memahami tentang hakikat akidah yang benar, terjerumus kepada kesyirikan. Dan itu merupakan perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi kepada umatnya ketika terjerumus kepada kesyirikan. Tetapi ketika datang ke kuburan itu diiringi dengan ilmu yang benar, sesungguhnya ziarah kubur itu memberikan manfaat yang banyak. Karena ziarah kubur itu melembutkan hati yang kasar dan hati yang sakit. Karena sesungguhnya di antara obat dari getirnya hati yang sakit dan keras itu, obatnya adalah ketika ziarah kepada kubur. Makanya Nabi sampai ziarah kubur kebagi. Nabi itu kalau ziarah kubur itu dibagi, salah satu kuburan di kota Madinah, Nabi itu mendatanginya di waktu malam. Makanya kalau kita pengen ziarah kubur itu yang paling bagus malam, ya. Kemudian mengingatkan kita untuk kematian dan menjadikan kita zuhud. Karena Nabi ziarah kuburnya itu di waktu malam. Dan sesungguhnya ziarah kubur itu termasuk perkara yang disunahkan oleh Rasul, karena membentuk zuhudnya hati kita dan menjadikan kita ingat kepada kematian. Dan sesungguhnya mengingat kematian itu melembutkan hati. Tetapi apabila kita ziarah kubur tidak diiringi dengan ilmu, terjadilah apa yang dikhawatirkan Nabi, yaitu terjatuhnya kepada kesyirikan ketika mendatangi itu tanpa ilmu. Nah, disitulah kita paham frame-frame yang harus kita sepakati ketika mendatangi kuburan, supaya mencegah kita supaya tidak melakukan kesyirikan di tempat kuburan. Dan itulah yang harus kita sepakati, karena kita khawatir fenomena ini bisa menimpa kepada kita dan keluarga kita. Ketika kita tidak mengetahui bagaimana frame yang harus dipahami ketika ziarah kubur, maka kita khawatir apa yang dikhawatirkan Nabi itu bisa menimpa kepada kita tanpa kita sadari ketika melakukan kesyirikan ketika mendatangi kuburan. Makanya tadi kita katakan mendatangi kuburan itu ibarat, yaitu adalah mata pisau, bisa membawa manfaat tapi juga bisa membawa keburukan dan mandorot dalam kehidupan seseorang. Apa frame yang harus diperhatikan kalau ziarah kubur? Sesungguhnya frame yang harus diperhatikan kalau ziarah kubur adalah niat. Niat yang pertama kalau mendatangi kuburan itu tidak ada niatan kecuali satu. Bagaimana niat kita ketika mendatangi kuburan bukan untuk meminta dan bukan untuk berdoa. Tetapi sesungguhnya niat yang kita miliki ketika mendatangi kuburan adalah bagaimana mengingatkan kita kepada kematian. Ketika kita melihat gundukan-gundukan tanah di depan mata kita, supaya gundukan tanah itu mengingatkan kita bahwasanya kita pun akan melalui proses itu sebagaimana saudara-saudara kita sudah mendahului kita. Jadi niatannya bukan untuk berdoa. Kalau mau berdoa itu di tempat yang mustajab, dan kuburan itu bukan tempat mustajab untuk berdoa. Silakan berdoa di raudhah, itu tempat yang mustajab. Silakan berdoa kemudian kita itu di depan Ka'bah. Silakan berdoa di hijrnya Ismail, silakan berdoa di belakangnya maqam Ibrahim. Silakan berdoa ketika antara adzan dan iqamah, itu merupakan tempat dan waktu yang mustajab. Tapi tidak ada satupun dalil yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya tempat bagi kita berdoa itu di dalam kuburan ataupun di area kuburan. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa di area kuburan, bukan untuk berdoa diri kita, tetapi mendoakan orang yang berada di dalam kuburan supaya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan frame ini penting, karena banyak orang yang ketika mendatangi kuburan niatnya untuk berdoa atas kemaslahatan hidup dia. Nah, kalau antum dan saya pengen berdoa atas kemaslahatan diri kita, tidak usah ke kuburan. Kita datang ke as-sof, kemudian kita sholat, dalam sujud kita meminta sama Allah, lebih mustajab itu di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kuburan bukan tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Karena kuburan itu bukan tempat untuk berdoa, kuburan itu tempat mengingatkan kita kepada kematian. Makanya kalau ada orang di antara keluarga yang kita ajak, kemudian kita ajak mereka kepada kuburan, pertama yang harus kita sampaikan kepada mereka, nah, kita datang ke kuburan untuk ngingetin mati ya, dan tidaklah datang kita ke kuburan untuk meminta. Kalau kamu ingin meminta sesuatu, tidak perlu di kuburan, di rumah saja mampu. Karena sesungguhnya Allah sudah menyampaikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah kan sudah berfirman,
Kalau hambaku itu bertanya kepada diriku dan meminta kepada diriku, katakan wahai Muhammad, aku itu dekat dan aku itu mengabulkan doa. Dan Allah menyampaikan ayat itu tidak memerintahkan kita untuk meminta kepadanya di kuburan. Makanya maaf saya sampaikan, kalau memang kuburan itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah, Nabi itu akan sering mengajak para sahabat untuk mendatangi kuburan para nabi dan para rasul sebelum beliau. Sebelum perang Badar, mungkin beliau itu akan mengajak para sahabat, yuk kita cari kuburannya Nabi Musa, supaya besok ketika kita ditolong, supaya besok ketika kita perang Badar, kita ditolong oleh Allah sebagaimana Allah menolong Nabi Musa dengan tongkatnya. Tapi tidak ada satupun riwayat yang kita dapatkan dari Nabi bahwasanya Nabi ketika berdoa mengajak para sahabat untuk mendatangi kuburan. Makanya tadi saya katakan, kalau kuburan itu tempat yang mustajab untuk meminta kepada Allah, pastilah Nabi akan mengajak para sahabat untuk keliling cari kuburannya Nabi Musa, kuburannya Nabi Sulaiman, kuburannya Nabi Yusuf, kuburannya Nabi Ibrahim, kuburannya Nabi Ismail dan para nabi sebelum beliau. Dan itu mudah bagi Nabi kalau memang kuburan itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Tapi para nabi saja nggak mengetahui kuburannya para nabi dan para rasul sebelumnya. Dan tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwasanya Nabi itu ditanya para sahabat, kuburannya Nabi Sulaiman itu mana ya Rasul? Dan tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi itu ditanya mana kuburannya Nabi Ibrahim, mana kuburannya Nabi Yusuf, mana kuburannya Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi tidak pernah ditanya oleh para sahabat tentang kuburan para nabi? Karena para nabi pun paham dari apa yang disampaikan Rasul. Sesungguhnya kuburan itu pada dasarnya bukan tempat yang mustajab untuk berdoa, sampai mereka tidak tahu pun mereka tidak kemudian merisaukan itu. Makanya frame yang pertama, kalau kita mendatangi kuburan, kita harus paham mendatangi kuburan niatnya harus karena mengingatkan untuk mati, supaya kita paham tentang kematian, dan kematian itu menciptakan kita supaya lapang dalam seluruh kehidupan kita. Imam Qurtubi itu menyampaikan kepada kita, fungsinya ziarah kubur itu apa sih? Kok sampai dikatakan berbuat sampai kita zuhud dan mengingat akhirat? Karena mendatangi kuburan itu kayak obat. Siapapun yang sedang sempit hidupnya ketika mendatangi kuburan jadi obat, siapapun yang lapang hidupnya ketika mendatangi kuburan itu jadi obat. Bagaimana itu bisa terjadi? Disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta. Di dalam kitab itu beliau mengatakan, siapapun yang mereka sedang merasakan sempitnya kehidupan, dengan datang ke kuburan itu hatinya akan lapang. Karena sempitnya hidup yang dia sedang rasakan itu, dia akan paham seberat-beratnya masalah itu kalau dia mati akan berhenti dan akan selesai masalah itu kalau dia beriman sama Allah dan Rasul. Makanya kalau kita misalkan menghadapi satu perkara berat, kita menghadapi perkara beratnya hidup kita, misalkan ekonomi sedang susah dan akhirnya banyak pintu-pintu rezeki yang dulunya mudah bagi kita tiba-tiba sempit. Datang ke kuburan, kata Imam Qurtubi, menjadikan kita akan memahami seberat-beratnya saya hidup itu pun ada batas akhirnya dan batas finishnya. Ketika saya mati, semua masalah ini akan selesai. Seiring ketika saya beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman pula kepada Rasul, maka saya akan mendapatkan kebaikan dari apa yang saya lakukan dalam kebaikan. Makanya kalau orang lapang, kalau orang sempit, ingat mati, enak hidupnya. Antum dihujat oleh seluruh orang, lalu antum ingat mati, tenang. Kenapa? Dengan antum mengingat mati, antum tahu nanti ketika antum meninggal dunia, orang itu akan berhenti menghujat antum, dan antum tahu dari pintu kematian itu antum akan dipertemukan dengan orang yang menghujat antum dalam keadaan yang lebih adil di hadapan Allah, dan Allah akan mendatangkan mereka untuk kita mintain saksi dan buktinya ketika mereka menghujat dan menodai kehormatan kita. Enak, akhirnya lega. Coba kalau kemudian tidak ada kematian. Kematian itu rahmat sebenarnya. Kalau kita tidak ada kematian, kita bisa memikirkan betapa beratnya hidup. Ya, makanya kemudian Allah ketika simpelkan, sederhanakan kita ini, sampai Allah membuatkan batas akhir finish kehidupan kita dengan kematian. Kematian itu rahmat. Karena orang yang sempit hidupnya, kalau dia mati, selesai. Dia akan berganti dengan kebaikan yang dia peroleh ketika dia telah berpindah ke alam barzakh selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya orang yang sempit, obatnya ingat mati. Sama pula orang yang lapang,
ketika dia mengingat mati itu juga menjadi obat. Kenapa? Orang yang lapang itu cenderung untuk sombong dan cenderung untuk takabur dengan proses pencapaian apa yang dia peroleh. Berapa banyak orang yang ketika proses karirnya begitu melejit cepat sekali, kemudian tercipta suasana untuk sombong dan kiber terhadap apa yang dia dapatkan. Makanya ketika orang dalam keadaan lapang, kata Imam Qurtubi, ingat mati pun merupakan proses obat supaya dia tidak sombong dengan pencapaian apa yang dia dapatkan, dan supaya dia paham setinggi-tinggi apapun dia memperoleh kenikmatan dan fasilitas hidup, tetap ada batas akhirnya, dan harta yang dia dapatkan dan kemudian dan fasilitas yang dia peroleh akan berpindah ke ahli waris, supaya kemudian dia tidak takabur dan menjadi tawaduk kembali terhadap apa yang menjadi kelapangan hidupnya. Makanya ingat mati itu penting ketika mendatangi kuburan. Makanya sunnahnya mendatangi kuburan itu hari ini termasuk sunnah mahjurah. Apa itu sunnah mahjurah? Sunnah yang banyak tertinggal dan tertanggalkan serta tidak banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi memperhatikan betul kehidupan beliau bersama dengan ziarah kubur. Makanya pernah saya sampaikan kan satu riwayat, Nabi datang ke kuburan tengah malam, sampai Ibunda Aisyah yang saat itu tidur bersama Rasul tidak menyadari kalau Nabi itu pergi dari sisinya Ibunda Aisyah. Dan Ibunda Aisyah saat itu langsung cemburu, merasa, oh ini Nabi pindah ke rumah istri yang lain. Makanya dicari Nabi, dan ternyata Nabi di mana? Di kuburan. Makanya Ibunda Aisyah ikut bersama Nabi, kemudian beliau ikut berdiri di tengah-tengah kuburan Baqi, dan disitulah kemudian Rasulullah mengajari Ibunda Aisyah apa yang harus diucapkan dalam doa ketika mendatangi kuburan. Nah disitulah kita paham mendatangi kuburan itu frame-nya yang harus dipegang. Satu, mendatangi kuburan supaya tidak terjebak kepada kesyirikan, memperhatikan niat. Datangnya kita ke kuburan itu mengingatkan untuk mati. Makanya sekali-kali untuk datangi kuburan. Majelis taklimnya sehari satu, ke kuburannya seminggu satu kali. Kalau ditanya mau kemana? Mau ke kebun jeruk. Di mana kamu? Sedang berada di tengah lapangan kuburan. Maka itu merupakan bagian dari perkara untuk melembutkan hati. Tapi Masya Allah ya, fitnah hari ini tuh luar biasa. Sekarang kuburan itu pun juga tidak bisa mengingatkan mati bagi orang yang hatinya sudah keras. Makanya banyak kuburan itu akhirnya apa? Terjadinya kemaksiatan. Orang pacaran malah di kuburan coba sekarang. Itu saking pekatnya fitnah zaman hari ini tuh kayak gitu. Kalau kata orang zaman now, nah itu kayak gitu. Sampai kuburan itu yang harusnya mengingatkan mati malah kemudian menjadi tempat kemaksiatan. Ada kuburan Pak Ibu di Jatinegara sana, di Perumpung kalau tidak salah, itu di depan Telkom. Itu kuburannya itu tempat kemaksiatan. Saya tuh punya kajian, ada masjid di sampingnya itu. Itu motornya ada, orang yang punya motor nggak kelihatan. Maka itu termasuk di antara fitnah besar. Sampai kuburan pun tidak berhasil untuk melunakkan hati manusia. Makanya sampai kalau kemudian kuburan sudah tidak lagi memberikan peringatan untuk kita, itu menunjukkan betapa kerasnya hati, sampai kerasnya hati diberikan kepadanya kuburan pun kuburan itu tidak mampu melunakkan dan melembutkan hatinya kembali. Padahal fungsinya kuburan itu melembutkan kembali kematian, dan itulah yang dilakukan para salaf ketika mereka mendapati hati mereka keras. Frame yang kedua, untuk mendatangi kuburan supaya tidak terjatuh dalam kesyirikan itu apa? Yang kedua, semua kuburan itu sama dan tidak perlu diistimewakan kecuali kuburannya Rasul dan kuburannya Abu Bakar dan Umar. Selain dari kuburan itu semuanya sama, dan kita tidak boleh mengistimewakan satu kuburan lebih daripada kuburan yang lain kecuali kuburannya Rasul. Memang ada doa khusus ketika melewati kuburannya Rasul. Tapi selain dari kuburannya Rasul, maka semua kuburan itu sama. Dan tidak boleh bagi kita itu lebih mengutamakan kuburan fulan daripada kuburan fulan. Kalau sifatnya mendatangi kuburan itu hanya untuk mengingatkan mati. Kalau sifatnya hanya mengingatkan mati, mah kuburan itu sama saja. Jeruk purut ya monggo. Kemudian tanah kusir juga silakan, sama. Dan tidak boleh bagi kita mengutamakan kuburan tertentu seakan-akan kuburan itu lebih baik daripada kuburan yang lain. Kenapa ziarahnya itu harus ke Aceh? Iya, saya tuh kalau ziarah ke Aceh itu lebih khusyuk gitu. Nggak ada. Sama lah.
Kecuali masjid, mungkin masjid itu ada beberapa masjid-masjid tertentu yang menjadikan kita lebih khusyuk. Contohnya karena karpetnya lebih empuk, kemudian AC-nya lebih dingin, suasananya kemudian lebih tenang. Maka bolehlah kita mengutamakan satu masjid di sana itu saya lebih khusyuk daripada masjid di sini. Di sini rame, ada suara anak-anak, kalau sujud karpetnya bau. Maka kemudian mengutamakan masjid itu masih makul, masih kemudian bisa diterima. Tapi kalau mengutamakan kuburan itu tidak bisa diterima. Karena semua kuburan itu sifatnya sama, untuk mengembalikan kita supaya kita mengingat kematian, dan tidak perlu bagi kita mengistimewakan kuburan tertentu di atas kuburan orang lain. Karena semua kuburan itu sama. Jadi kalau ada orang yang kemudian, kenapa sih ziarahnya kok jauh-jauh? Bukankah rumahmu sudah di dekat Jeruk Purut? Kenapa harus ziarahnya ke tempat yang jauh, sono ke Hongkong gitu misalkan? Iya, karena saya di sana lebih khusyuk. Tidak ada yang lebih khusyuk. Semua kuburan itu pada dasarnya sama, yaitu bagaimana proses hati kita merespon apa yang kita lihat di kuburan untuk melembutkan hati, dan tidak ada keistimewaan kuburan-kuburan tertentu di atas kuburan-kuburan yang lainnya. Makanya Masya Allah, tidak boleh bagi kita itu mengistimewakan apa yang tidak diistimewakan oleh Rasul. Samalah, kuburan itu sama. Adapun masalah penghuninya, akan mengatakan ini kan beda, ini kuburannya orang solih, ini kuburannya bukan orang solih. Nah, kita kan tidak tahu di dalam kuburan itu siapa yang mendapatkan nikmat dan siapa yang mendapatkan azab. Oh, kita nggak ngerti kok. Dan tidak boleh bagi kita memastikan fulan ini di neraka, fulan ini di surga. Kalau secara dohirnya mereka muslim itu sama. Karena bisa jadi kita menyangka fulan itu penduduk neraka, tapi bisa jadi dia penduduk surga. Dan bisa jadi berapa banyak orang yang menyangka itu penduduk surga, tapi bisa jadi di hadapan Allah dia penduduk neraka. Karena kita nggak ngerti, maka perlakukanlah semua kuburan itu sama. Yaitu ketika datang, kemudian memberikan salam, kemudian mendoakan ampunan bagi yang penghuni kubur itu, lalu kemudian kita merespon apa yang kita lihat untuk melembutkan hati, dan tidak perlu kita istimewakan kuburan tertentu. Mungkin ada yang berkilah dan mengatakan kepada anak, Ustadz, itu kuburannya fulan itu beda. Pertanyaan saya cuma simpel, Bapak bisa memastikan nggak kalau dia itu berada di dalam surga dan berada dalam rahmatnya Allah? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Cuma kita diperintahkan untuk menghormatinya, perintahkan untuk menghormatinya. Kita tidak boleh melewati gundukan tanahnya, tidak boleh duduk di atas nisannya, tidak boleh mengumpatnya, tidak boleh mencelanya, tidak boleh menghancurkan gundukan tanahnya. Itu jelas ada. Tapi memuliakan kuburan tertentu di atas kuburan yang lainnya, sampai memberikan atribut dan ritual-ritual tertentu di atas kuburan fulan, di atas dari kuburan fulan yang lainnya, itu yang tidak ada. Dan saya pastikan, ya saya sampaikan, kita tidak pernah bisa memastikan orang itu mendapatkan rahmat atau mendapatkan adab. Ya, saya sampaikan kisah nyata ini. Berapa banyak orang yang disangka penduduk surga, tapi dia itu penduduk neraka. Saya ambilkan kisah yang pertama dari kisahnya sahabat, yang kedua dari kisahnya Sultan Murad yang keempat. Rasulullah itu pernah ketika dalam peperangan, kemudian Nabi itu bersama dengan para sahabatnya, kemudian Nabi melihat ada seseorang yang sedang berjibaku menghadapi musuh-musuh Allah gagah berani. Nabi berkata singkat, atadruna man hadha? Kalian tahu nggak siapa ini? Apakah penduduk surga ataukah penduduk neraka? Semua sahabat yang ada di situ kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dia itu adalah penduduk surga. Masya Allah, berjibaku membunuh banyak musuh-musuh Allah dan tertebas dengan pedangnya. Kemudian Nabi mengatakan, la innahu min ahlin nar, bukan, dia itu penduduk neraka. Dan terjadilah satu sahabat kemudian penasaran dengan apa yang disampaikan Rasul, penasaran, diikuti sahabat tadi yang dikatakan Nabi sebagai penduduk neraka. Dilihatin terus sahabat itu. Ternyata sahabat itu gagah berani, dia menghampiri setiap musuh-musuh Allah, sampai akhirnya dia tersabet dengan pedang jatuh dari kudanya. Sabetan pedang itu cukup parah dan menyobek dadanya. Kemudian dia akhirnya menghadapi sakaratul maut. Dan ketika menghadapi sakaratul maut, saking beratnya sakaratul maut yang beliau hadapi, kemudian tampaknya beliau tidak sabar menghadapi rasa sakit yang ada. Dia melihat sebilah pedang di sampingnya, diraih sebilah pedang itu, ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali, mati.
tapi matinya bukan sebagai penduduk surga, tetapi matinya sebagai penduduk neraka. Karena matinya bukan berperang membela kalimat Allah, tetapi matinya mati bunuh diri. Di situ kita mendapati belum tentu orang yang kita sangka penduduk surga dia itu akan menjadi penduduk surga. Sebaliknya ada sebuah kejadian pada kisah-kisah khalaf, yaitu kisahnya pada waktu Sultan Murad yang keempat ketika menjadi khalifah di daerah Utsmani, di daerah Turki. Ada sebuah kisah nyata yang merupakan bentuk karomah, dan itu ada dalam kitab. Sultan Murad yang keempat ini tiba-tiba satu waktu dia itu ingin datang ke satu tempat. Ada satu tempat yang ingin didatangi oleh Sultan Murad yang keempat ini, di mana sebab dia ingin mendatangi tempat itu dia tidak ngerti. Pokoknya dia tiba-tiba ingin datang ke wilayah itu. Lalu dia mengkompromikan kepada bawahannya. Bawahannya mengatakan, ya sudah Khalifah, kalau memang kamu ingin datang ke wilayah itu walaupun tidak ada kepentingan, ya sudah kami temani. Tapi alangkah baiknya kalau kita berpakaian sebagaimana rakyat jelata saja, supaya kemudian lebih mudah kedatangan kita dan nanti kepulangan kita. Sang Khalifah Murad yang keempat menyetujui. Kemudian datanglah Sultan Khalifah Murad yang keempat datang ke tempat itu. Ketika dia datang ke tempat tersebut, dikagetkan dengan sebuah pemandangan yang tidak lazim. Apa yang dilihat oleh Sultan Murad yang keempat? Dia melihat ada jenazah mati di pinggir jalan, dibiarkan orang lalu lalang dan tidak ada yang memperhatikan. Sultan Murad itu berpikir, ini jenazahnya siapa? Mati di pinggir jalan, tapi orang itu cuek terhadap jenazah itu dan tidak ada satupun orang yang memperhatikan tentang jenazah itu. Lalu kemudian Sultan Murad yang saat itu bersama bawahannya kemudian mengorek-ngorek keterangan dan informasi dari orang yang lalu lalang, dan didapatkanlah informasi orang itu dikatakan sebagai peminum khamr dan pezina. Makanya kemudian orang itu tidak memperdulikan jenazahnya dan membiarkan, dan mereka berkata, biarkan nanti keluarganya yang akan ngurus pezina dia itu, dan pezina dia dan peminum khamr tiap malam. Karena beliau adalah Khalifah Murad, karena beliau itu adalah khalifah, dan khalifah itu melindungi dan mengayomi seluruh rakyatnya, kedudukan itu yang menjadikan dia terpanggil untuk ngurus jenazah itu. Walaupun dia tahu dari orang-orang yang berbicara bahwasanya itu adalah peminum khamr dan pezina. Diurus, kemudian ditanya, di mana rumahnya? Lalu kemudian akhirnya Sultan Murad yang keempat yang berpakaian jelata mengetahui di mana informasi alamatnya. Didatangi, dibopong jenazahnya bersama dengan seluruh bawahannya. Kemudian diketok pintu rumah itu, kemudian terbukalah pintu rumah itu dan disambut oleh seorang wanita. Dan wanita itu ternyata adalah istrinya. Pecah tangisannya ketika mendapati suaminya sudah meninggal dunia dan menjadi jenazah yang dibawa ke rumahnya. Istrinya sempat bertanya, di mana kamu mendapatkan suamiku? Di pinggir jalan. Tidak ada yang ngurus suamiku? Tidak ada. Tambah menangis istrinya. Kemudian istrinya bertanya, apa yang dikatakan oleh orang-orang ketika mereka meninggalkan suamiku dan tidak mengurus suamiku? Apakah mereka berkata bahwasanya dia pezina dan peminum khamr? Sultan Murad yang saat itu berpakaian jelata yang tidak diketahui oleh istri sang jenazah itu berkata, iya, suamimu dikomentari sebagai pezina dan peminum khamr, makanya tidak ada yang mau ngurus. Pecah tangisannya sang istri tersebut. Sampai kemudian ketika isak tangisnya itu sudah reda, barulah kemudian sang istri berkata, suamiku bukan pezina, suamiku bukan peminum khamr, dan akulah yang menjadi saksi di hadapan Allah kelak bahwasanya dia bukan pezina dan bukan peminum khamr. Tahukah engkau kenapa suamiku disebut peminum khamr dan suamiku disebut pezina? Yaitu adalah suamiku kalau dia punya uang tiap malam, maka dia mendatangi warung-warung yang menjual khamr secara sembunyi-sembunyi. Dia beli, dia borong khamr-khamr itu, dia borong khamr-khamr itu, dan kemudian dia bawa tidak ke tempat manapun untuk bermabuk-mabukan. Dia bawa ke rumah, kemudian dia menuangkan setiap botol khamr itu ke tempat pembuangan di kamar mandi, dan saya menjadi saksi perbuatan itu. Kemudian dia berkata ketika aku tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Setidaknya kalau saya borong minuman dia, setidaknya pemilik warung itu dosanya tidak berat, karena apa yang dia jual tidak menjadikan orang itu mabuk. Aku terdiam.
Dia pun kalau mempunyai uang kadang-kadang mendatangi perempuan pezina, kemudian diajak ngobrol, kemudian diajak ke rumah. Orang menyangka dia berduaan dengan pezina itu, padahal di rumah dia memberikan uang itu di hadapanku dan dia berkata kepada pezina itu, ini uang, tolong kamu jangan berzina malam ini, cukupi kebutuhanmu malam ini dan malam besok dengan uang yang aku berikan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai istriku, tidaklah aku berikan itu kepadanya, semoga dengan uang itu menjadikan dia tidak berlaku dosa hari ini dan besok dengan uang yang kita bagi kepadanya. Kemudian sang istri mengetahui masalah itu, sampai akhirnya terdengarlah desas-desus di luar, orang itu berkata tentang suaminya. Tentunya kita paham ya, telinganya istri lebih besar daripada telinganya suami. Dia mendengar desas-desus omongan orang tentang suaminya, lalu dia lekas berkata kepada suaminya, wahai suamiku, jangan kau teruskan lagi kebiasaanmu untuk memborong minuman khamr di warung dan kebiasaanmu membawa pelacur ke rumah. Kenapa? Karena orang di luar sudah santer mengatakan bahwasanya kamu adalah pezina dan peminum khamr. Maka suamiku berkata, biarkan dakhum, biarkan mereka ngomong apa saja tentang diriku. Karena sesungguhnya yang aku butuhkan bukan ridhonya mereka, tetapi yang aku butuhkan ridhonya Allah di atas arasy-Nya. Kemudian aku berkata kepada suamiku, kalau kamu terus meneruskan ini, kalau kamu mati, bisa jadi mereka tidak akan pernah ngurus jenazahmu dan tidak akan mengurus mayatmu, dan kamu akan dibiarkan karena kamu dianggap menjadi sampah masyarakat. Kemudian suamiku berkata, kalaupun nanti tidak ada yang mengurus orang-orang itu ketika mereka meninggalkan jenazahku dan mayatku, insya Allah Allah akan mengirimkan khalifah murad yang keempat untuk datang ke sini dan akan mengurus bagaimana jenazahku ketika meninggal dunia. Dan ternyata kata istrinya, ternyata permintaan istriku, permintaan suamiku tidak terkabul. Kemudian sang laki-laki itu Sultan Khalifah Murad yang keempat berkata, enggak, justru permintaan suamimu terkabul. Dibukalah bajunya dan berkata, sayalah Khalifah Murad yang keempat dan saya tidak pernah tahu kenapa Allah kirimkan saya ke tempat ini. Karomah. Di situ kita mendapati apa yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita tidak pernah bisa nebak orang. Makanya kalau ada orang yang datang ke kuburan kemudian dia menebak ini penduduk surga, ini penduduk neraka, ini penduduk surga, ini penduduk neraka, kita tidak ngerti. Kok sampai kemudian kita mengistimewakan kuburan fulan daripada kuburan fulan? Pertanyaan kita sederhana, setingkat besar apa ilmu kita mengetahui bahwasanya fulan itu mendapatkan rahmat dari Allah? Kenapa? Bisa jadi prasangka kita ini salah. Karena dari dua kisah yang tadi saya sampaikan itu satu kesimpulannya, ternyata berapa banyak orang yang berprasangka penduduk surga tapi penduduk neraka, dan bisa jadi ada orang yang berprasangka dia penduduk neraka tetapi dia itu penduduk surga. Karena prasangka kita salah dan sering salah prasangka manusia, ya tolong jangan pernah mengistimewakan kuburan fulan dan kuburan fulan di atas kuburan fulan yang lainnya, karena kita nggak ngerti bagaimana keadaan mereka ketika di dalam kubur. Ketika kita tidak paham, ya tidak perlu kita istimewakan. Karena kalau kita sudah mengistimewakan satu kuburan di atas kuburan yang lainnya, disitulah pintu kesyirikan akan terbuka lebar. Sampai kemudian kita meminta kepada penghuni kuburan itu ketika kita yakin bahwasanya penghuni kuburan itu mendapatkan rahmat dari Allah. Loh, yang jamin siapa? Yang jamin siapa? Karena kita tidak pernah tahu. Beda dengan Rasul. Rasul itu tahu. Karena ada beberapa orang yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi bahwasanya penghuni fulan ini, kuburan ini adalah mendapatkan rahmat, penghuni kuburan ini mendapatkan adab. Nabi tahu, itu Nabi. Kalau kita kan bukan Rasul, bukan Nabi, dan kita tidak pernah tahu. Makanya frame yang kita harus pegang kalau mendatangi kuburan supaya tidak terjebak kepada kesyirikan itu apa? Datanglah kuburan itu dengan niatan pertama untuk mengingatkan mati, yang kedua tidak boleh bagi kita mengistimewakan kuburan-kuburan tertentu di atas kuburan yang lainnya. Dan kuburan itu secara hakikatnya sama, dia menjadi tempat berpindahnya ruh dari dunia menuju ke alam barzakh. Nah, dua perkara itulah yang menjadikan kita akan terjaga. Lalu kemudian kita datang ke kuburan, tentunya ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Melepaskan sandal, membaca doa assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun.
yarhamullahu minnal mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu doanya kalau kita mendatangi kuburan. Kemudian kita mendekat, kemudian kita mendoakan kepada penghuni kuburnya. Dan itulah yang kita lakukan. Boleh ngobrol nggak Ustadz kepada kuburan? Boleh, nggak apa-apa. Cuma saya harus sampaikan, kalaupun kita ngobrol kepada penghuni kuburan, yang di kuburan itu tidak mendengar. Cuma boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi nggak ada manfaatnya. Saya pengen curhat kepada ibu saya Ustadz yang sudah meninggal, ya semoga nggak apa-apa. Cuma saya sampaikan ya, ibu antum tidak mendengar curhatan antum. Kalau mendengar justru malah bahaya, sedih di kuburan. Ya Allah, anakku nggak selesai-selesai masalahnya. Aku hidup dan mati masih aja di masalah. Makanya, tapi boleh nggak ngobrol, ibu gimana kabarnya bu di sana? Semoga aja ngobrol, silakan. Cuma nggak ada faedahnya. Karena kadang-kadang kita ini hari ini kan kadang-kadang kebolak-balik ya. Datang ke kuburan kita cerita, boleh nggak apa-apa sih. Bu ini bu calon saya bu gitu. Nanti kalau dijawab sama ibunya malah bingung. Loh kok yang itu kan ibu nggak setuju. Jadi, kan enggak ada, tapi sebenarnya boleh nggak kita ngobrol dengan kuburan? Ya boleh, silahkan aja. Cuma enggak ada faedahnya dan tidak bisa dicontohkan Rasul. Tetapi yang jelas kita lakukan adalah mendoakan ampunan kepada penghuni kubur supaya penghuni kubur itu mendapatkan ampunan di sisi Allah. Karena apa? Yang dibutuhkan oleh penghuni kubur itu doa ampunan kita kepadanya. Doa kita nyampe nggak kepada mereka Ustadz? Nyampe lah. Tapi kan kita bukan anaknya, walaupun antum bukan anaknya. Tapi kalau kita mendoakan saudara kita, walaupun itu bukan anaknya dan tidak ada kekerabatan dengan antum dan saya, doanya orang yang beriman kepada saudara mereka yang beriman itu tetap nyampe. Mana dalilnya? Surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang-orang yang beriman itu mereka berdoa kepada diri mereka dan orang-orang sebelum mereka supaya mereka diampuni dan dosa orang-orang sebelum mereka yang telah mendahului mereka dalam iman. Nah itu dalilnya. Nyampe nggak? Nyampe. Makanya kita sholat jenazah itu mendoakan orang mati kan? Allahumma fir lahu. Kalau doanya orang beriman itu tidak nyampe kepada temannya yang telah meninggal dunia hanya gara-gara dia itu bukan anaknya, berarti kita sholat jenazah itu tidak ada faedahnya. Karena ada orang yang ngomong, oh tidak nyampe, doa itu hanya dari anak toh. Kalau orang yang beriman lain itu kalau tidak punya kekerabatan itu tidak nyampe. Salah, nyampe. Tetapi yang paling nyampe doa anak yang solih, betul. Tapi doanya orang yang beriman nyampe, nyampe. Mana dalilnya? Antum sholat jenazah itu apa kalau bukan untuk mendoakan jenazah? Padahal kita anaknya bukan, bapaknya bukan, pamannya bukan, pakliknya juga tidak, budenya enggak. Tapi kita mendoakan kan, Allahumma firlahu, nyampe? Nyampe. Makanya Masya Allah, kalau ada orang meninggal dunia sampai disaksikan orang solih, Masya Allah itu, maka betul-betul beruntung itu. Makanya saya mengingatkan, kita berteman itu pada dasarnya sedang memilih siapa yang akan mensolati kita dan mendoakan kita kalau mati. Jadi kalau kita hidup bermuamalah dengan siapa, itu sebenarnya kita sedang milih itu. Fulan ini kita deketin, fulan ini kita bersahabat, fulan ini kita berteman. Itu pada dasarnya kita sedang memilih siapa yang akan mendoakan kita kalau kita mati. Karena mereka lah yang nanti akan tulus mendoakan kita ketika berteman kepadanya di dunia ini. Makanya Masya Allah, perbanyaklah referensi orang yang solih. Kenapa? Semakin banyak orang solih yang kita akrab dan kita bersabar bersama mereka, semakin besar kita itu ketika mati akan dikelilingi doa-doa mereka ketika kita meninggal dunia. Ya, dan ingat loh, doa ketika kita sedang meninggal dunia di samping orang-orang yang berdoa, Nabi mengatakan itu diaminkan oleh para malaikat. Makanya Nabi bersabda, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Makanya tadi saya ulangi, adabnya apa? Adabnya datang ke kuburan, disuruh untuk melepaskan sandal, sunnahnya. Hukumnya wajib Ustadz? Enggak wajib, itu hukum sunnah mustahabah.
Jadi kalau nanti antum dapat ada saudara antum ada yang masih bawa sandal ke kuburan, ndak usah dikomentari, ingkar sunnah ini, ndak usah gitu. Namanya juga belum paham. Kemudian kita mendatangi kuburan, lepaskan sandal. Kemudian kita berdoa. Kalau kuburannya itu baru saja dia dikuburkan, kalau baru saja dikuburkan kita takziah, kemudian baru dikuburkan, disunahkan bagi kita mendekat kepada liang lahatnya, gundukan tanahnya, mengepal-ngepalkan tanah, sekepal-kepal tanah, kemudian mengucapkan Allahumma firlahu, kepalkan lagi Allahumma firlahu, kepalkan lagi Allahumma firlahu. Sudah itu, iya. Perlu kita bacakan ayat, kita bacakan surat, enggak cukup. Mintakanlah ampunan. Kenapa mintakan ampunan? Karena tidak ada yang dibutuhkan mayat kalau sudah mati kecuali satu. Bagaimana dia diampuni dosanya? Karena dosa yang diampuni akan menjadikan dia lapang urusan barzah dan urusan mahsyarnya. Ya, makanya kalau kita ingat ada saudara kita meninggal dunia, orang itu baik, akhi, doakanlah dia. Panjangkanlah lisan kita, panjangkanlah tangan kita untuk mendoakan mereka. Kenapa? Man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak punya rasa terima kasih kepada manusia yang berbuat baik sama dia dulu, maka dia tidak bisa bersyukur sama Allah. Kalau kita ingin berterima kasih kepada sahabat kita yang telah mendahului kita, satu, panjangkanlah lidah kita dan tangan kita untuk mendoakan mereka di dalam kebaikan supaya mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, mendatangi kuburan, kemudian itu. Boleh nggak kita Ustadz untuk mencabut mencabut rumput kuburan? Boleh saja. Boleh nggak kita kemudian nyiram? Boleh, nggak apa-apa. Cuma itu bukan termasuk di antara perkara yang dicontohkan Rasul. Artinya tidak ada larangan, tapi juga tidak ada perintah untuk melakukan itu. Kalau saya pengen nyabut rumput makamnya ibu saya, silahkan, nggak ada dosa. Boleh, silahkan. Cuma saya minta satu, kalau kita sudah mencabut rumput kuburan ibu kita, jangan pernah punya prasangka. Kalau di samping kuburan ibu kita ada kuburan orang lain, kemudian rumputnya tinggi-tinggi, kemudian kita berkata, kasihan banget ya kuburan itu rumputnya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kuburan tinggi itu tidak berefek kepada yang di dalam kuburan. Emang yang di dalam kuburan ngerasa gitu kalau di atas tinggi-tinggi gitu, Masya Allah kok rumputnya tinggi banget ya, anak saya kemana? Tidak ada. Tapi boleh nggak kita nyabut rumput kuburan ibu kita? Silahkan. Kalau kita ingin nyabut silahkan. Cuma yang saya minta satu, jangan pernah berkeyakinan bahwasanya dicabutnya rumput kuburan ibu kita berarti kita berbakti. Kalau kita tidak mencabut atau tidak mencabut tidak mencabut rumput kuburan ibu kita berarti kita tidak berbakti. Itu yang salah. Karena tidak ada penjelasan itu. Tapi kalau mau nyabut, silakan, tidak apa-apa. Khair insyaallah, silakan cabut. Untuk rapi, bersih, silakan. Tapi kemudian mempunyai keyakinan bahwasanya orang yang tidak dicabut kuburannya, rumputnya itu, berarti orang itu sedih karena meninggalkan ahli waris yang tidak peduli dengan kuburan ibunya, itu salah. Apalagi dengan komentar. Karena saya pernah dapetin komentar kayak gitu dulu di waktu kuburan. Ada yang komentar ini itu ya, ini tuh warisannya banyak, anaknya tidak ada yang merawat kuburan bapaknya, Masya Allah. Padahal kita tidak ngerti berbaktinya anak kepada dia itu dalam bentuk yang lain yang tidak kita lihat dengan kasat mata. Kenapa? Berbakti sama orang tua itu kan yang penting itu apa? Satu, menjadi sholih. Menjadi sholih itu yang paling penting. Karena kemudian kalau kita menjadi sholih, berarti orang tua kita itu meninggalkan cindera mata terindah ketika meninggalkan keturunan yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama mengatakan salah satu di antara peninggalan berharga bagi orang tua dan menjadi investasi akhirat itu apa? Anak yang sholih. Karena kalau kita menjadi anak sholih bagi orang tua kita, maaf ya Bapak dan Ibu, sekalinya Bapak dan Ibu mendoakan orang tua, terbuka pintu langit langsung lebar itu. Ketika kita mengatakan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Karena kita solih, makanan kita bersih, pekerjaan kita jauh dari yang haram, nembus ke langit, sampai kepada ibu kita di dalam kubur. Tapi kalau kita tidak solih, Rabbana firli wali walidayya, mentok di pintu langit. Kenapa? Tertutup dengan dosa-dosa yang dilakukan anaknya ketika tidak meninggalkan dosa itu dan tidak menjadi solih di hadapan Allah. Bahkan Nabi mengatakan apa? Waladun sholih.
Apalagi kewajiban kita kepada orang tua, yaitu kemudian menyambung tali silaturahmi yang telah disambung oleh orang tua kita, dicek. Kalau masih kemudian orang tuanya baru meninggal zaman-zaman sekarang, bapak saya nelpon sering siapa ya? Oh, sama fulan, sama fulan. Ibu saya dulu sering ngobrol dengan siapa? Sambung itu tali silaturahminya. Kenapa? Menyambung tali silaturahmi dengan mereka mendatangkan pahala untuk mereka. Jangan malah putus, sambung. Walaupun kita tidak cocok, singkirkan perasaan. Kalau sudah bicara tentang orang tua kita sudah meninggal dunia, saya nggak cocok sama Pak D. Walaupun ibu saya cocok sama Pak D saya, singkirkan perasaan. Karena sesungguhnya menyambung tali silaturahmi itu mendatangkan manfaat besar bagi ibu kita ketika telah meninggal dunia. Yang ketiga, sedekah. Kalau punya uang, sedekah atas nama orang tua kita. Karena sedekahnya anak kepada orang tua itu nyampe kepada orang tuanya. Makanya kalau antum, misalkan nasibnya kayak saya, sudah ditinggalkan ibu, sedekah, niatkan itu dalam sedekah itu dua. Sedekah buat antum dan sedekah untuk ibu antum. Sebelum memasukkan uang ke kontak suduk di masjid 100.000 misalkan, 50 buat saya, ya Allah, 50 buat ibu. Tidak usah diucapkan ya, nanti diucapkan 50 buat saya, ya Allah, 50. Tidak usah, dalam hati saja. Ini separuh untuk saya, separuh untuk ibu. Nyampe enggak? Nyampe. Mana dalilnya bahwasanya sedekahnya anak kepada orang tua itu nyampe? Rasul pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi matat, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia ya Rasul. Dan ibuku punya kebiasaan dia itu selalu infak dan sedekah. Apakah boleh saya meneruskan kebiasaan infak dan sedekahnya ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, tasoddaq, sedekah kamu atas nama ibumu. Kemudian Rasulullah ditanya sama Sa'ad lagi, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Ngalirkan air. Kamu alirkan air. Makanya mengalirkan air itu pahalanya besar. Kalau punya uang bapak dan ibu, ibunya sudah meninggal nih, kasusnya sama kayak saya, cari pondok-pondok itu yang baru bangun, bantu airnya. Butuh air ya Ustaz? Iya. Sumur butuh berapa? 40 juta. 40 juta saya bayarin, 20 untuk saya, 20 untuk ibu. Masya Allah, pahalanya besar. Mengalirkan air itu besar. Kalau tidak bisa mengalirkan air sebesar itu dengan dana sebesar itu pula, ya lebih ringan. Ngasih makanan, ngasih minuman kan? Ketika biasanya hari Jumat, habis sholat Jumat kan biasanya orang haus, habis tidur kan, kasih air. Nah itu kajian, kasih air lah, jangan air putih terus, kali-kali teh. Masuk dari dulu air putih terus, kan sekali-kali teh gitu. Ini contoh ya. Tapi kalau tersindir ya alhamdulillah. Ya jadi itu kemudian salah satunya semacam itu, yaitu mengalirkan air. Jadi itulah yang dilakukan. Jadi disitulah kita ngerti, saya sampaikan ya, bukan kita mengharamkan ziarah kepada kuburan. Karena boleh nggak kita mengharamkan ziarah ke kuburan? Ya enggak boleh, yang mensyariatkan Rasul kok. Tapi kita harus paham ziarah kuburan itu bagaikan mata pisau. Satu sisi bisa mendatangkan kebaikan, satu sisi bisa mendatangkan keburukan. Tergantung bagaimana kita menyikapi, sebagaimana sikap yang dipahami oleh Rasul ketika menyikapi ziarah kubur. Nah, itu yang kita harus paham. Jadi menyembah kuburan itu banyak. Dan itu kemudian banyak dilakukan oleh manusia ketika banyak mereka tidak mengerti tentang hakikat syirik semacam ini. Nah, saya sampaikan, kalau ada yang melakukan syirik kayak gini, antum harus paham dulu penyebabnya apa. Jangan kemudian kita langsung merumuskan obat, tapi kita nggak ngerti pemicu penyakit itu apa. Karena banyak orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada kubur itu lahir dari beberapa sebab. Satu, sebabnya bodoh, nggak ngerti. Ada yang kedua, sebabnya karena dia mendapatkan taklid buta kepada orang yang diambil ilmunya. Ada pula yang hanya mengikuti kebanyakan masyarakat. Tipe-tipe orang beragama di dalam masyarakat kita itu kan tidak lebih dari 3 ini. Ada tipe orang yang belajar agama itu karena sesungguhnya dia bodoh, tidak peduli sama agama sampai tidak ngerti urusan akhirat. Ada tipenya orang yang mencari ilmu disebabkan dia taklid buta, akhirnya jatuh dalam kesalahan ketika dia fanatik buta. Ada pula yang ketiga, ada orang yang tipenya ketika mencari ilmu itu tipenya ngikutin gaya selera kebanyakan masyarakat kayak apa. Lah, orang
Kalau kita mendapati ada saudara kita melakukan dosa itu syirik ketika mendatangi kuburan dan meyakini bahwasanya kuburan itu mendatangkan manfaat sebagaimana Allah, dan dia meminta kepada kuburan itu sebagaimana dia meminta kepada Allah, maaf, antum harus tahu penyebabnya apa. Kenapa kita harus mengetahui penyebabnya apa? Supaya kita ma'ruf menyikapi saudara kita. Kalau penyebabnya bodoh, ya antum sabar. Bagaimana menjelaskan itu kepada mereka? Mereka belum paham kok. Karena kita tidak menutup mata, hari ini ilmu itu belum tersebar secara merata. Kalau Jabodetabek, Masya Allah, Alhamdulillah melimpah dengan banyak kajian di banyak tempat. Antum nyari kapan saja bisa. Habis duha ada, habis subuh ada. Habis asar ada, habis maghrib banyak, habis isya banyak. Yang tidak ada kalau tengah malam itu belum ada. Tapi kalau kemudian kajian itu banyak. Tapi maaf loh, di tempat-tempat pesisir, di tempat-tempat kita yang jauh dari tempat kita hari ini, kantong-kantong ilmu itu susah, akhi. Makanya kadang-kadang banyak di antara masyarakat melakukan kesyirikan bukan karena hakikatnya mereka niat untuk melakukan kesyirikan, tetapi mereka melakukan kesyirikan karena bodoh dan tidak tahu. Makanya kita ini harus sabar ketika kita menyampaikan ilmu kepada mereka supaya paham. Apa? Semangatnya kita bukan mengeluarkan orang dari surga. Semangatnya kita itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke surga. Dan kalau kita mendapati banyak fenomena orang yang melakukan kesyirikan karena bodoh, ya berarti kita yang juga harus disalahkan. Kenapa kita tidak menyampaikan ilmu kepada mereka? Tolonglah, jangan mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lentera. Ya karena banyak tidak paham lah. Kayak di Kudus, Pati, Rembang, itu baru tempat-tempat yang saya tahu loh. Belum yang di Jawa Timur, itu yang di Jawa. Belum lagi yang di Kalimantan. Banyak yang tidak paham. Makanya Masya Allah ya, dakwah itu harus dipikul bareng-bareng ini. Karena kita tahu fenomena kesyirikan semacam ini banyak, dan itu lahir karena kebodohan. Bukan niat mereka itu pengen berbuat syirik loh. Ana yakin lah, masyarakat kita itu banyak yang mereka itu hatinya hanif, hatinya itu lurus, fitrahnya itu masih bagus. Tapi kenapa kebanyakan masyarakat itu berbuat syirik? Ya karena tidak ada yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Makanya hari ini pekerjaan dakwah itu harus diemban bareng-bareng. Karena kebutuhan umat kepada dakwah itu besar, dan ketersediaan dai untuk menyuplai ilmu kepada umat itu sedikit. Makanya Masya Allah, jangan jadi komunitas yang sifatnya itu hanya memetik manis gitu loh. Kan banyak masjid, ini saya ingatkan, maaf ya kalau saya nyindir. Banyak masjid dan banyak komunitas itu sifatnya hanya memetik manis dari dakwah. Ada dai bagus, ambil, suruh ngajar. Tapi kita nggak pernah menikmati prosesnya. Bagaimana membentuk dai supaya betul-betul ada dai yang siap untuk berkesinambungan untuk menyampaikan dakwah. Padahal kebutuhan hari ini kepada dakwah itu besar. Dakwah yang kemudian dai yang bisa menjaga, kemudian menyampaikan akidah, menyampaikan tauhid, tidak meremehkan akhlak, tetap mempunyai komitmen untuk berhubungan dan saling mencintai orang yang beriman itu susah. Padahal hari ini rakyat kita berapa? 180 juta loh. 80 juta, 180 juta yang muslim. Dai-nya berapa? Yang kemudian mampu membaca kitab, mampu merujuk kepada istidlal yang benar. Kemudian udah kayak gitu yang betul-betul mampu dan berkomitmen untuk baik dan saling memperlihatkan akhlak yang baik, Masya Allah semakin sedikit. Padahal yang diampus 180 juta. Belum lagi kemudian ketersediaan dai yang sekarang sedang belajar di Timur Tengah semakin sedikit. Saya pernah ngomong itu, berapa sih jumlah santri mahasiswa yang sekarang belajar di Timur Tengah? Dikit akhi, nggak sampai 7.000, nggak sampai 5.000 katanya. Itu yang di Madinah, Mesir, Yaman, Sudan. Nggak sampai, itu nggak sampai 7.000-an, nggak sampai, Masya Allah. Nggak nyampe itu nanti pulang, kemudian ngampu 180 juta. 7.000 ini aja belum tentu rukun semua. Ada yang hobinya bertengkar. Ya, ini bukan nyebut siapa-siapa loh ya. Saya nyebutkan aja. Ada yang hobinya itu maunya didengerin, nggak mau dengerin orang. Maunya didatangi, nggak mau mendatangi. Sudah kayak gitu ngampus 180 juta. Kita bisa bayangkan kayak apa. Makanya maaf loh, harusnya kita ini ketika kita paham kesyirikan itu sekarang sudah menyebar, maka komitmen yang harus kita berikan itu apa? Ayo
ikut proses di dalam mencetak dai supaya kemudian kita terbebas hisab kita di hadapan Allah, bahwasanya kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada agama Allah, mencetak kader. Ya kan as-sof, coba masjid yang besar kayak gini. Saya tanya, sudah nggak nyekolahkan anak ke luar negeri satu orang saja? Misalkan as-sof nih satu orang, ada ibu-ibunya berapa, bapak-bapaknya berapa. Masa sih anak segini tidak ada yang anaknya yang pinter? Ada yang pinter lah satu. Kemudian kita kirim ke Mekah, kita kirim ke Madinah, kita kirim ke Sudan, kita kirim ke Yaman. Kemudian ditekan kontrak dengan Masjid As-Sof. Nanti kalau pulang ke As-Sof, supaya kalau kemudian ustadznya tidak bisa hadir karena udzur, bisa gantiin. Ketika menjadi imam bisa menjadi rujukan umat. Masya Allah, menikmati proses itu penting. Karena kita tidak menutup kemungkinan ada yang berbuat syirik. Itu yang pertama. Apa? Yaitu adalah ketika mereka berbuat syirik sampai nyembah kepada kuburan, itu bukan karena mereka tahu, tapi karena mereka bodoh menyanggap bahwasanya itu perbuatan yang tidak ada apa-apa dan itu berpahala di sisi Allah. Lah kita tidak bisa dong dari jauh-jauh menyalahkan, tunjuk-tunjuk tok. Kita ini duat, bukan kudot. Apa bedanya duat dengan kudot? Duat itu penyampai, kudot itu pemfonis. Lah kita ini pemfonis atau dai? Kalau kita kudot gampang. Dari kejauhan kita mengatakan itu salah, itu syirik, itu tidak benar itu. Nah, itu mah gampang, setiap orang juga bisa. Kalau semua itu hanya menjadi kudot, tapi kita kan bukan kudot. Kita bukan hakim yang kemudian memvonis setiap orang. Kita ini duat, dan duat itu sifatnya apa? Da'ayat ngajak. Lah kalau kita tidak bisa ngajak, ya kita sekolahkan orang yang bisa gantikan posisi kita untuk ngajak orang. Nah itulah fungsinya. Ya, ini insya Allah. Moga-moga setelah ini tersindir. Setiap ini kemudian akhirnya kita nyari orang siapa yang kita sekolahkan. Dan nanti ketika kita sekolahkan maka nyembuhkan kesyirikan yang sudah banyak di masyarakat ini. Karena sekali lagi saya sampaikan, ada orang yang melakukan kesyirikan bukan karena mereka paham, tapi karena mereka tidak paham. Khair insyaallah. Sampai mana tadi? Ya, lupa saya. Jadi disitulah situ apa ya tadi? Menyekolahkan. Jadi di situ yang paham yang pertama, ada yang mereka melakukan kesyirikan karena bodoh. Makanya maaf ya, nanti kalau punya keluarga besar, contohnya saya. Ada keluarga besar saya yang masih melakukan ritual-ritual semacam itu. Iya, saya tahu. Makanya ketika kita harus menyampaikan dari utuh, dari awal, prosesnya harus panjang. Dan itu kewajiban kita. Tolong, antum juga, kalau antum hari ini menjadi thalib, jangan menjadi thalib yang bersifat kudot. Hari ini tuh banyak murid, baru ngaji sekali, kemudian setelah itu membuat Instagram, membuat Facebook, dikasih nama, kelihatan islami dikit, kemudian jadi kudot. Udah kayak gitu. Akhirnya apa? Memperparah keadaan. Dan akhirnya apa? Antara kantong ilmu dengan kantong kebodohan tidak ketemu. Setiap kantong ilmu menyampaikan ilmu, yang di sini disikapi dengan suudon, yang di sini kemudian tidak pernah mendapatkan sapaan ilmu. Cocok ini. Akhirnya apa? Dikebutin sama, kemudian akhirnya banyak penumpang gelapnya. Siapa penumpang gelapnya? Orang yang benci sama Islam. Dibentur-benturkan antara orang yang ingin menyampaikan ilmu dengan orang yang tidak ngerti ilmu. Dibenturkan supaya bermusuhan dan tidak ketemu. Makanya tolong jangan jadi kudot, jadilah duat. Kita ini duat, bukan kudot. Makanya kalau ada saudara kita masih bodoh sampai syirik, tidak usah ditunjuk. Tanya sama diri kita, sudah ngasih lentera belum? Jangan mencela gelap doang, tetapi tidak membawa lentera untuk menerangi. Makanya itulah yang menjadikan kita memperhatikan. Dai, dakwah itu kemudian harus bersinambungan. Kemudian yang kedua, ada yang melakukan kesyirikan itu apa? Karena taklid buta. Gimana nyikapi orang yang taklid buta ini? Ya harus terus hujah, harus sampaikan dalil. Ada orang yang taklid buta kepada orang yang diambil ilmunya, ustadznya, kiainya, habibnya, syekhnya, sampai melakukan kesyirikan dan dia selalu merasa nanti kalau kita dosa akan ditanggung sama ustadz itu, akan ditanggung kiai itu. Dan banyak masyarakat yang masih punya pola pikir semacam itu. Ada nggak masyarakat yang punya pola pikir semacam itu? Banyak.
Saya pernah nyampaikan pelan-pelan dari akidah gitu, lama gitu. Tiba-tiba kemudian dia berpikir, susah beragama kayak gitu. Sudahlah kita ngikutin ustadz atau ngikutin kiai. Nanti kalau salah, mereka yang tanggung jawab di hadapan Allah. Enak. Tapi pola pikir itu ada atau tidak? Ada. Dan itu banyak. Cara menyembuhkannya, hujah, dalil, terus disampaikan. Dan ada yang ketiga, beragama sampai melakukan kesyirikan itu apa? Nah, ngikutin gaya kehidupan masyarakat yang melakukan kesyirikan sampai akhirnya melakukan kesyirikan. Jadi disitulah kita harus paham. Tolong sekali lagi, kalau kita nanti mendapati fenomena kesyirikan itu terjadi di keluarga kita, jangan buru-buru nunjuk sebelum kita melihat apa yang sudah kita kasihkan ilmunya kepada mereka sebelum kita memvonis mereka. Proses itu sebelum divonis dikasih ilmu. Kalau sekarang kan enggak, divonis dulu, enggak usah dikasih ilmu. Mana ada dalam hukum itu vonis dulu kemudian enggak dikasih ilmu. Yang benar itu dikasih ilmu dulu baru divonis. Kalau sekarang enggak, vonis dulu, masalah ilmu enggak penting. Nah itu, dan kita akhirnya apa? Masuk surga sendirian karena kemudian tidak punya semangat untuk memasukkan saudara kita ke dalam surga. Maka itulah yang kemudian pertama. Jadi ada yang kemudian mereka mendatangi kuburan meminta-minta. Jadi frame-nya itu 3 tadi. Frame-nya kalau mendatangi kuburan supaya tidak terjebak kesyirikan. 1, niatnya diperhatikan. Kemudian 2, menetapi bahwasanya kuburan itu tidak boleh diistimewakan dengan keistimewaan lebih daripada yang lainnya. Dan kita harus paham bagaimana adab kita di dalam kuburan, dan kuburan bukan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi berdoalah di tempat yang mustajab, dan tempat yang mustajab itu kita tahu Raudhah itu tempat yang mustajab, Maqam Ibrahim itu tempat yang mustajab, di Bukit Arafah ketika wukuf itu tempat yang mustajab, di tempat perang itu tempat yang mustajab. Kuburan bukan tempat yang mustajab untuk berdoa, tapi tempat yang baik untuk mendoakan orang yang meninggal dunia supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sekarang kita bahas, setelah kita paham tentang itu, kemudian kita bahas sifat dari kesyirikan yang lainnya yang termasuk banyak pada halaman yang ke-17. Silakan dibuka halaman yang ke-17. Yaitu termasuk dari kesyirikan itu bernadar kepada selain Allah. Nah ini nanti kita akan sampaikan dalam pertemuan kita selanjutnya.